Apa iya keputusan Hawa akhirnya makan buah terlarang karena nggak banyak pertimbangan? Atau ternyata ada penyebab lainnya? Jadi gimana sih cara ngambil keputusan yang benar? Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi buku-buku inspiratif itu nggak berlalu begitu aja. Kali ini kita akan belajar dari buku Wanita yang Dibentuk Allah, tulisannya Alice Matthews. Di dalamnya ada banyak tokoh-tokoh wanita perjanjian lama dengan pengalamannya masing-masing yang menolong kita belajar dan semakin bertumbuh menjadi wanita yang berkualitas. Tapi buku ini nggak hanya untuk wanita ya. Kaum pria juga baiknya belajar dari buku ini untuk jadi topik diskusi dengan pasangannya supaya bisa sama-sama bertumbuh. Buku ini udah diterjemahin ke bahasa Indonesia dan diterbitkan sama PT Duta Harapan Dunia. Kalau kamu mau beli bukunya, di description ada link untuk beli buku fisiknya dan ada juga link dari Google Play yang bisa kamu beli untuk versi digitalnya. Kalau kamu udah beli bukunya, jadi lebih enak nih kalau barengan sama dengerin buku channel untuk merenungkannya. Yuk kita mulai, dengerin sampai akhir ya. Menurut kamu, mengambil keputusan itu mudah atau susah? Topik kali ini mungkin jadi menarik buat orang-orang yang selama ini sulit banget ambil keputusan. Tapi bagi yang gak terlalu susah, mungkin jadi gak terlalu menarik ya. Walaupun sebenarnya orang yang termasuk mudah ambil keputusan belum tentu orang-orang yang mudah untuk melihat mana yang terbaik. Satu sisi emang lumayan baik supaya gak kelamaan bingung-bingung yang bikin gak nyaman. Tapi di sisi lain, kalau terlalu mudah dan ternyata harus nanggung konsekuensi yang gak mudah, jadi berat juga. Jadi apakah kita mudah atau sulit dalam ambil keputusan, kita semua sama-sama harus belajar gimana mengambil keputusan dengan benar. Karena kita gak akan pernah tahu apa konsekuensi panjang yang harus kita hadapi. Dan untuk topik itu, kita akan belajar dari tokoh Hawa. Mungkin ada yang merasa skeptis. Kok belajarnya dari Hawa? Seorang yang gak banyak pertimbangan sampai akhirnya manusia jatuh dalam dosa dengan konsekuensi yang mengerikan. Tapi justru kita mau ambil pelajaran dari keputusannya Hawa. Yang kelihatannya sepele, hanya masalah buah, tapi ternyata konsekuensinya begitu besar. Apa emang betul Hawa gak banyak pertimbangan? Atau ternyata ada penyebab lainnya? Yuk kita belajar dari buku Wanita yang Dibentuk Allah, tulisannya Alice Matthews. Di awal bukunya kita diajak untuk memikirkan, kira-kira dalam hal apa kita tuh sulit banget ambil keputusan. Kalau buat para cewek mungkin nentuin pakai baju apa, beli sepatu yang mana, makan di mana, mau makan apa. Itu jadi pilihan yang mungkin kelihatannya kecil, sepele, tapi ya cukup mengganggu aktivitas kan ya. Kalau untuk hal itu aja kita sulit banget nentuin pilihan. Karena semua itu udah jadi bagian dari keseharian yang harus terus kita hadapi. Karena hidup adalah pilihan. Ini kayaknya udah jadi quote yang cukup terkenal dan mungkin kita semua setuju ya. Oke, sebelum kita belajar dari Hawa, kita mau sedikit mengenal tentang siapa Hawa. Mungkin udah banyak yang tahu ya, kalau Hawa itu ibu semua yang hidup. Diciptakan setelah Adam, manusia pertama. Tapi mungkin kita gak terlalu ngeh kalau Hawa itu gak langsung diciptakan. Awalnya Adam dibawakan semua jenis binatang sama dia lalu diberi nama. Dari situ Allah juga ingin supaya Adam itu belajar. Lalu menyadari kalau dia belum punya mitra di bumi. Mungkin hewan-hewan yang nemenin Adam itu banyak. Tapi yang sama-sama diciptakan menurut gambar Allah ternyata gak ada. Lalu setelah Adam sadar, barulah Allah menciptakan apa yang memang dibutuhkan sama Adam. Dari sini kita catat ya, Hawa itu bukan hanya sekedar tambahan manusia yang diciptakan aja, tapi benar-benar dibutuhkan. Bahkan di Alkitab juga ditulis kalau Adam sendirian itu nggak baik. Jadi siapakah wanita yang bernama Hawa ini? Di buku ini disimpulkan kalau Hawa adalah wanita tanpa cacat, dalam dunia tanpa cacat, dengan hubungan tanpa cacat, dengan penciptanya dan dengan suaminya.
Di dalam diri Hawa, kita melihat wanita yang sempurna, ia bebas untuk menjadi manusia, dan bebas untuk menjadi semua yang dapat diharapkan oleh seorang wanita. Hawa menunjukkan kepada kita alasan manusia dilahirkan. Tapi setelah itu, kisahnya menjadi berubah ketika Hawa dideketin sama seekor ular yang ngajak ngobrol Hawa dan mempengaruhi Hawa untuk makan buah dari pohon yang sebenarnya udah dilarang sama Tuhan. Tentang pohon terlarang ini mungkin banyak ya yang bertanya-tanya. Kenapa sih Tuhan harus tempatkan satu pohon yang berbuah tapi manusia nggak boleh makan buahnya? Ini dia salah satu yang membedakan manusia sama makhluk lain. Kalau kita lihat alam semesta, benda-benda luar angkasa yang bergerak teratur, ada pergantian musim yang kelihatannya udah terprogram, hewan-hewan yang punya insting untuk bertahan hidup, tahu makanannya apa. Tapi manusia diberikan kehendak untuk memilih. Manusia satu-satunya elemen yang gak diprogram. Manusia bisa memilih jalannya sendiri, bahkan bisa memilih mau mengasihi Tuhan atau enggak. Mau ikut jalan Tuhan atau enggak. Kemampuan untuk memilih ini adalah bagian dari citra Allah yang ada dalam diri manusia. Jadinya kehadiran pohon itu sebenarnya sarana untuk manusia menunjukkan kasihnya kepada Allah, yaitu dengan memilih apakah mereka akan mengasihi Allah dengan ikut apa yang Allah udah pernah minta, atau memilih untuk mengabaikan apa yang Allah minta dan berjalan sendiri semaunya. Atau kalau dalam case-nya Hawa, dia malah memilih untuk lebih percaya sama ular daripada sama Allah. Dia malah lebih percaya sama dusta iblis dan malah berpikir kalau Allah yang berdusta. Hawa bukannya memilih untuk percaya perkataan Allah dan menaatinya, tapi malah ikut jalan lain dan secara nggak langsung menunjukkan kalau Hawa nggak peduli sama Allah. Hawa nggak membutuhkan Allah karena mengabaikan peringatan yang udah Allah kasih. Jadi yang tadinya seorang wanita tanpa cacat, akhirnya harus menerima konsekuensi dari ketidaktaatannya. Walaupun dari kejadian ini, nanti kita akan melihat ya, kalau manusia nggak dikutuk sama Tuhan. Yang dikutuk itu ular dan alam semesta. Tapi manusia tetap harus menerima konsekuensi dari kesalahannya. Konsekuensinya itu ada 3. Detailnya kamu baca di bukunya ya. Tapi intinya konsekuensi itu berupa rusaknya relasi manusia dengan dirinya sendiri, dengan Allah dan sesama, dan yang terakhir dengan alam semesta. Konsekuensi 1 sama 2 itu digambarkan dengan rasa malu dan rasa bersalah manusia membuat manusia terasing dari Allah dan juga terpecah dengan sesamanya. Rasa malu, rasa bersalah, keterasingan, perpecahan, relasi yang rusak itu kayaknya juga sampai sekarang selalu jadi masalah yang cukup berat ya. Selain itu, konsekuensi rusaknya hubungan harmonis manusia dengan alam semesta juga gak kalah berat. Karena manusia jadinya harus menghadapi alam semesta yang gak bersahabat dan sudah dikutuk oleh Tuhan. Manusia hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran. Dari hanya makan buah aja konsekuensinya bisa segede itu. Walaupun sebenarnya bukan tentang sekedar makan buah aja sih. Tapi di balik keputusan manusia makan buah terlarang, ada ketidaktaatan dan ketidakpercayaan manusia sama Tuhan. Mereka merasa gak butuh Tuhan dan lebih nurut sama ular. Dan keinginan hati yang emang udah tertarik sama buah itu sebelumnya. Itulah kenapa konsekuensinya jadi begitu besar. Konsekuensi karena gak mau ikut jalan Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat ciptaannya. Walaupun kisah itu gak berhenti dengan konsekuensi ya. Dari sejak itu Tuhan justru memberikan janji anugerah kepada manusia. Yang dikutuk kan ular dan alam semesta. Sedangkan bagi manusia diberikan janji bahwa ending dari kisah mereka di dunia akan bahagia. Karena iblis dan kuasanya akan dikalahkan oleh juru selamat yang dijanjikan akan datang. Pahami tentang janji Tuhan ini agak cukup panjang. Kamu bisa nonton video dari playlist Why I Am a Christian untuk mengerti lebih jelas mengenai janji keselamatan melalui Yesus Kristus di tengah konsekuensi gak mudah yang harus manusia hadapi sepanjang hidup di dunia yang penuh penderitaan dan kesukaran. Dan setelah kamu mengerti, kamu bisa balik lagi ke video ini.
lalu mulai menangkap dari mulai keputusan kecil yang berdampak besar sampai pada anugerah yang masih tersedia, yaitu janji Tuhan untuk memberikan ending kisah yang bahagia. Dan intinya dari bab yang berjudul Hawa, tentang melihat konsekuensi jangka panjang melalui keputusan kecil, kita semakin mengerti kalau manusia memang diberikan kehendak bebas sebagai citra Allah yang memampukan manusia untuk memilih. Karena Tuhan gak pernah maksa atau memprogram manusia jadi kayak robot yang gak bisa milih. Tapi kita juga belajar ya, kalau setiap keputusan kita itu punya konsekuensi. Jadi kenapa kita harus mengerti dulu tentang siapa Hawa? Kita jadi bisa lihat, manusia yang awalnya tanpa cacat aja bisa ambil keputusan yang konsekuensinya begitu ngeri. Apalagi kita yang emang udah terkontaminasi sama dunia yang udah dikutuk dan gak bersahabat ini. Bisa banget memilih sesuatu yang konsekuensinya buruk. Dari kisah Hawa kita belajar, ketika kita mau memilih dan mengambil keputusan, kita perlu cari tahu apakah itu kehendak Tuhan atau bukan. Kita perlu menyelidiki hati kita, apakah keputusan yang kita ambil itu karena kita merasa mandiri dan gak butuh Tuhan, atau karena kita sedang mengandalkan Tuhan, bahkan ketika mau memilih. Mungkin saat kita memilih, kita gak pernah tahu apa yang jadi konsekuensi ke depannya. Tapi kita sangat tahu isi hati kita, apakah keputusan yang kita ambil itu udah mengandalkan Tuhan atau enggak, udah mencari kehendak Tuhan dulu atau enggak. Itu jadi aspek penting yang dulu terlewatkan sama Hawa. Hawa mengambil keputusan dengan mengabaikan pimpinan Tuhan karena merasa gak butuh Tuhan. Di bab ini juga kita belajar, walaupun anugerah Tuhan selalu tersedia untuk memulihkan kita dan menyediakan ending kisah yang bahagia, tapi mau gak mau memang selalu ada konsekuensi alami yang gak bisa dihindarkan karena keputusan-keputusan kita. Jadi misalnya, mungkin saat ini kita ada di titik di mana kita menyesali keputusan kita. Tuhan gak tinggal diam. Di tengah kondisi harus menjalani konsekuensi yang gak enak, Tuhan sangat mampu memulihkan endingnya jadi tetap indah. Yang penting kita gak membiarkan diri terasing dari Tuhan, tapi memilih untuk terus berelasi sama Tuhan yang akan memimpin dan menguatkan kita menjalani proses kehidupan yang terus memperhadapkan kita sama pilihan-pilihan. Dan sekali lagi aku mau ajak kamu untuk nonton playlist tentang Why I Am a Christian dari Dengerin Buku Channel untuk menemukan bagaimana punya relasi sama Tuhan. Relasi yang jadi kebutuhan utama kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Jadi jangan takut ambil keputusan dan jangan lupa minta pimpinan Tuhan untuk setiap keputusan kita ya. Walaupun itu hal kecil, tapi kita gak akan pernah tahu konsekuensi jangka panjangnya. Makanya Alice Matthews juga mengajak kita untuk memikirkan 4 pertanyaan yang bisa kita tuliskan atau ceritakan sama kelompok kecil supaya kita bisa semakin mengenal diri kita, mengenal keadaan yang sedang kita hadapi, dan semakin mengenal Tuhan yang selalu menyediakan anugerahnya bagi kita yang terus berjalan bersama Tuhan. 4 pertanyaan itu apa? Kamu bisa baca di bukunya ya. Jadi jangan lupa beli bukunya. Selamat merenungkan dan selamat belajar mengambil keputusan. Tuhan memberkati.